Mi atas, mi bawah, mi depan, mi belakang. Hai Eaters, kenalin nama aku Stephanie dan selamat datang di So Cool, Sobat Kuliner. Di sini, Eaters bakalan dapet informasi-informasi menarik seputar kuliner yang wajib untuk dicoba. Episode pertamaku ini sesuai dengan judulnya, Eaters bakalan aku ajak nostalgia nih dengan kuliner yang selalu nemenin Eaters saat susah maupun seneng di kampus. Tenang aja, jangan risau, jangan khawatir, dan jangan galau. Duduk yang manis, let's eat with me. Di masa pandemi kayak gini, Eaters sedih gak sih? Soalnya gak bisa pergi nongki, jalan-jalan, pergi ke kampus. Dan pastinya kalau keluar rumah wajib hukumnya buat pakai masker ataupun bawa hand sanitizer ya di tasnya. Emang cucuk renteng banget nih ya di masa pandemi kayak gini. Kalau aku sendiri sedih banget karena nggak bisa ke kampus. Secara nih ya, kalau kita ke kampus kita bisa ketemu teman, terus kumpul organisasi, dan yang pastinya kita bisa cari kuliner nih di Universitas Brawijaya. Aduh, kangen banget tuh cari makan. Oke, bicara soal kuliner, aku bakalan ngebuka lagi memori indah Eaters seputar makanan ataupun minuman di Universitas Brawijaya. Langsung aja, let's eat with me. Yang pertama, kuliner ini datangnya di fakultasku tercinta. Hayo, pada tahu nggak nih fakultasnya Stephanie fakultas apa? Yap, bener banget. Aku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Hayo teman-teman FEB, udah pada kangen gak tuh sama kuliner di fakultas kita tercinta? Nah, kuliner di FEB ini gak cuma di kantin aja loh, ada di beberapa tempat yang pastinya menjajakan makanan atau minuman. Ngomong-ngomong soal kantin nih, kantin sendiri nggak pernah absen sama mahasiswa yang selalu ngapel cari makanan atau minuman. Udah kayak malam mingguan sama doi aja ya ngapelnya. Makanan yang dijual di kantin ini beragam banget nih, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat yang harga serta kualitasnya kurang lebih pastinya bisa banget nih dijangkau sama mahasiswa FEB UB. Oke, langsung aja nih. Buat kalian pasti inget banget nih sama kuliner yang satu ini, apalagi kalau bukan bakso basement. Hayo, pada inget gak tuh sama bakso basement? Bisa dibilang nih, bakso basement ini selalu dateng nih saat-saatnya lapar banget. Udah kayak malaikat tanpa sayap gitu ya, dateng pas kita butuhin. Ngobrolin soal bakso, Eaters tahu nggak sih kalau bakso ini kuliner perpaduan antara Tionghoa dan Indonesia yang terdiri dari dua kata, yaitu bak dan so, yang secara harfiah artinya itu daging digiling. Tempat yang terkenal banget sebagai pusat bakso itu ada di dua kota, yaitu di kota Solo dan kota Malang. Dan kalau misalnya kalian di Malang, pasti pernah ketemu sama yang namanya bakso Solo. Dan kalau di luar Malang, ketemunya sama bakso Malang. Bener nggak tuh? Varian bakso sendiri tuh macem-macem ya. Mulai dari bakso halus, bakso kasar, bakso keju, bakso granat, dan yang paling viral nih yang namanya bakso beranak serta bakso lobster. Ayo, kalian udah pada nyobain gak nih varian-varian bakso yang lagi viral ini? Oke, kembali lagi ke bakso basement. Bakso basement ini datangnya pas di jam-jam mahasiswa kelas sore keluar kelasnya. Udah pada lapar-lapar, kantinnya udah tutup, bingung cari makanan di mana. Bakso basement datang. Belum ada 5 menit aja baksonya udah ludes habis dimakan mahasiswa yang kelaparan.
Bayangin aja nih, hujan-hujan, duduk di basement sambil ngerjain tugas, terus makan bakso panas-panas di udara dingin kayak gini. Udah so sweet banget gitu ya, apalagi makannya sama doi. Oke, selain bakso, di FEB ini ada yang namanya gorengan kantin, dimana gorengan ini pastinya dijual di kantin lah ya, dengan harga yang relatif murah, mulai dari Rp2.500 aja. Kalian bisa dapetin gorengan kantin ini berbagai macam, kayak ada risol, sosis Solo, donat, dan gorengan kantin ini bisa dibilang sih jadi temen penganjal perut pas kelas pagi. Bayangin aja nih, anget-anget makan gorengan dibawa ke kelas, aduh nikmat banget ya. Apalagi gorengan kantin ini bisa dibuat alibi nih ketika dosen tanya, terus kalian nggak bisa jawab nih, terus kalian bisik-bisik ke teman kalian, aduh belum makan nih, lapar. Padahal pikiran kalian udah menuju ke gorengan kantin, cepet-cepet keluar kelas. Bener gak tuh? Senada dan sepertemanan dengan gorengan, ada lagi nih yang berbau-bau gorengan, namanya jajan danusan. Ayo budak proker pasti inget banget sama jajan danusan. For your information, jajan danusan ini sebuah makanan jajan yang dijual untuk menambah uang di suatu proker FEB UB tentunya. Jadi tipis-tipis gitulah ya cari uangnya. Ya walaupun berminyak gitu jajan ya, tapi selalu banget nih dicari sama mahasiswa FEB UB. Biasanya tepatnya itu ada di basement, kalau nggak gitu meja batu, kalau nggak gitu di meja besi. Pasti nih yang cowok-cowok kangen banget sama jajan danusan, apalagi yang jual mbak-mbak yang kece-kece abis tentunya. Aku bilang tadi jajan danusan kan banyak banget nih rupanya ya. Salah satunya nih ada tahu bakso, lumernya piscok, manisnya kue sus, dan gurihnya risol mayo. Aduh, udah pada ngiler gak tuh sama makanan-makanan jajan danusan ini? Kalau aku sendiri sih paling suka sama tahu bakso. Kalau kalian suka jajan danus yang apa? Lanjut lagi, kita jalan-jalan ke kantin FEB. Nah, di kantin FEB ini jual berbagai makanan, mulai dari makanan awal bulan kayak gado-gado, rujak, ayam geprek, nasi campur, dan kalau udah akhir bulan nih, mahasiswa pasti yang dilirik Indomie seleraku. Dari tadi udah ngomongin makanan mulu kan ya, haus enggak sih? Aduh, kalau aku sih haus banget nih. Ngomong-ngomong soal haus nih, di FEB ada yang namanya Kopilah, yaitu minuman favoritnya anak FEB, dan tempatnya ini di salah satu stand di GKM atau Gerai Kewirausahaan Mahasiswa. Selain harganya yang murah meriah serta varian rasanya yang beragam, Kopilah ini bisa nih jadi teman kalian biar nggak tidur pas pelajaran mata kuliah mikro atau makro. Aduh, ngantuk banget tuh ya pastinya. Kopilah juga punya hashtag nih teman-teman, yaitu hashtag ngopi santuy di kampus. Aduh, enak banget ya kita ngopi nggak perlu jauh-jauh keluar kampus. Oke, setelah dari FEB nih, aku bakal ngajak research ke fakultas deket-deket sama FEB sih, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Hayo, The Eaters cabang FEB nih, siapa yang pernah ngaku-ngaku jadi anak FISIP buat makan di kantinnya? Nah, di kantin FISIP ini banyak banget didatangi mahasiswa dari fakultas tetangga. Contohnya sendiri aku nih ya, bukan cuma aku aja, dari fakultas teknik, VIA, FH, itu pernah juga jajan di kantin FISIP. Bahkan anak-anak dari FK nih pernah juga nih makan di kantin FISIP. Ngebayangin gak sih jauhnya, udah kayak ngejar doi, gak dapet-dapet ya jalan dari FK ke FISIP.
Ngomong-ngomong soal banyak didatangi fakultas sebelah, tahu nggak sih kenapa di FISIP ini selalu rame gitu? Nah, karena selalu rame ini, di FISIP itu nyediain makanan yang banyak banget, pastinya murah meriah, tapi tetap worth it. Di sini juga ada 2 kantin nih, ada kantin indoor dan kantin outdoor. Kantin outdoornya ini lumayan cukup luas ya, bisa buat makan, sekaligus ngerjain tugas, ataupun cuman buat nongkrong-nongkrong santuy aja sama temen-temen. Ketika Diters masuk ke kantin FISIP nih, di sebelah kanannya kalian pasti tertuju ke makanan yang unik banget. Namanya itu soto mini. Hah? Soto mini? Nggak salah apa? Iya, benar. Soto atau sroto, sauto, tauto, atau coto merupakan makanan khas dari Indonesia. Seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Makanan khas yang konon asalnya dari Cina ini telah menjadi bagian dari makanan masyarakat Indonesia dengan tambahan olahan bumbu rempah khas Indonesia dengan menyesuaikan lidah orang-orang Indonesia di berbagai daerah. Pantesan, tahu kan ya, di berbagai daerah kalian sering banget nih jumpain yang namanya soto Semarang, soto Madura, soto Tegal, dan banyak soto-soto di daerah lainnya. Nah, uniknya soto di kantin FISIP ini itu disajikan dengan porsi yang imut-imut gemes gimana gitu. Makanya soto ini disebut dengan soto mini gitu ya. Walaupun porsinya yang mini nih, tetapi jangan pernah nyalain rasa serta tingkat kekenyangannya itu pas banget buat Diters yang lagi kena kanker. Kantong kering maksudnya. Kira-kira harganya berapa sih soto mini ini? Nggak perlu mahal-mahal ya, soto mini ini cuman seharga Rp5.000 ditambah es teh harga Rp3.000. Kalian bisa kenyang banget sampai akhir kuliah kalian selesai. Selain soto nih, di FISIP juga ada berbagai makanan lainnya. Contohnya mie ayam, sate taichan, lalapan, tahu telur, nasi campur, dan yang pastinya ada gorengan juga. Oke, lanjut lagi nih. Tadi kan aku ngomongin fakultas kedokteran yang makan ke FISIP. Emang di FK nggak ada kantin ya? Jangan salah, di FK itu ada kantin juga. Nah, spesialnya kantin FK ini di tahun 2015 pada saat peringatan Disnatalis Universitas Brawijaya, Rektor UB Profesor Dr. Insinyur M. Bisri menyerahkan penghargaan sebagai juara 1 sekaligus sebagai kantin akademik yang sehat kepada Dekan FKUB pada saat itu. Kebayang gak sih sehatnya temen-temen FK kayak gimana? Mau dong diobatin kalau misalnya aku sakit. Nah, dibilang kantin sehat nih, bener banget. Makanan-makanan di FK pastinya sehat-sehat seperti pecel, soto, nasi goreng yang tentunya tanpa MSG atau tanpa micin. Jadi generasi-generasi micin kayaknya nggak pantas tuh ya makan di kantin FK yang sehat banget. Tentang beberapa kantin di fakultas udah. Yuk aku ajak lagi nih di kantin Universitas Brawijaya. Deket-deket juga nih sama FK. Yap, salah satunya yaitu kantin Gria. Kantin Gria ini posisinya ada di tengah-tengah antara Gria mahasiswa lama dengan Gria mahasiswa baru. Kebayang nggak tuh, kebanyakan anak-anak Gria yang makan di situ. Kayaknya bosen ya, loh aku kemarin ketemu anak ini di sini. Kenapa sih anak-anak Gria sering makan di kantin Gria? Tentunya
dekat juga sama mereka tinggal. Dan yang pastinya kantin Gria ini murah-murah banget loh teman-teman. Selain makanannya yang murah, di Gria ada salah satu yang ganggu fokus aku nih kalau kesini. Tahu nggak apa? Yang seger-seger itu loh. Yap, bener banget, ada es krim Gria. Kalian ketika mau masuk ke kantin Gria nih disambut sama indahnya stand es krim di depan itu. Es krim ini banyak banget varian rasanya. Ada matcha, taro, vanilla, coklat, dan strawberry. Di sini kalian juga bisa milih topping sesuai keinginan hati kalian. Bisa pilih choco chip, jelly, ataupun Oreo yang harganya juga murah meriah, mulai dari Rp5.000 hingga Rp8.000. Kalian bisa nikmatin segernya es krim Gria pas panas-panas. Lanjut yuk, ada salah satu kantin lagi nih yang aku juga sering banget makan di kantin ini. Kantin ini tuh hawanya adem-adem, tenang gitu loh teman-teman. Tahu nggak sih di mana? Kalau nggak tahu, coba deh ke kantin ini. Namanya Kantin MRP atau Kantin Masjid Raden Patah. Sesuai dengan namanya, kantin ini ada di sebelah pas Masjid Raden Patah. Coba nih kalian kalau ke sana, terus kalian lagi sholat, aduh pastinya nggak fokus banget tuh. Ada ayam goreng digoreng, sreng. Astagfirullah, kalau aku pastinya nggak fokus banget tuh sholat. Jadi contoh ya teman-teman. Selain suasananya yang adem dan harganya juga meriah nih di MRP ini, salah satu makanan yang paling aku suka ada yang namanya nasi ayam geprek mozzarella. Dari namanya kekinian banget nih ya. Walaupun kekinian, nasi ayam geprek mozzarella ini harganya cukup murah loh teman-teman, cuman Rp10.000 aja kalian bisa makan nasi anget-anget sama mozzarella yang meleleh di ayam. Enak banget kan ya. Oke, yang paling ditunggu-tunggu nih kulinernya, kantin terakhir di UB. Tahu nggak? Yap, yaitu kantin CL Universitas Brawijaya. Aku sih kangen banget ya denger kata-kata CL. Kantin CL ini kantin yang bisa dibilang nggak pernah sepi sama mahasiswa ya. Kecuali pas UB tutup kayak corona kayak gini, sedih banget ya. Dibilang nggak pernah sepi banget ya. Jadi semua fakultas itu ada gitu loh di CL ini. Mulai dari fakultas yang deket veteran hingga deket Panjaitan, semuanya tumplek bek di CL ini. Sekalian makan nih ya, sekalian cari doi, dan sekalian lihat selebgram. Ayo, lupa nih job desk ya kalau mau makan kesini. Di CL ini kantinnya bener-bener worth it banget sih ya. Ada 2 posisi tempat makan yang fantastis banget nih. Kalau kalian makan di posisi bawah nih, kalian bisa ngelihat pemandangan-pemandangan sepeda motor. Ada helm-helm teman-teman kalian tuh, bisa dilihat helm teman kalian yang dicuri mana nih. Jadi satpam sambil makan ya. Dan kalau kalian makan di posisi atas nih, enaknya kalian bisa ngerasain bener-bener nih hawa-hawa sejuk dari rindangnya pohon beringin di sebelah kantin CL. Enaknya lagi, kalau di CL ini ada ATM. Nah, kalau misal uang kalian habis nih, kalian bisa langsung gesek aja tuh ATM-nya. Apalagi kalau ada temen kalian yang ulang tahun, minta aja traktir ke CL. Dan kalau dia pura-pura uangnya nggak ada atau nggak bawa uang,